Mungkin. Oke, berikut teman-teman panitia. Ini dia. Jadi kalau teman-teman yang sosial humaniora ini mungkin tidak asing ya. Saya cuman mau membuka saja bahwa cara memahami identitas, melihat identitas, framework-nya, perspektifnya, pendekatannya tuh beragam. Pembahasannya pun beragam, tergantung level abstraksinya. Jadi kebetulan waktu saya S2 itu saya fokusnya filsafat manusia karena sebenarnya ini perjalanan apa ya? Perenungan pribadi saya, refleksi saya pribadi terhadap diri saya dulu. Karena setelah saya mengenali diri saya, walaupun nggak kenal-kenal juga karena ya ini bukan persoalan yang final, ini masih dinamis, maka tapi minimal saya punya fondasi. Nah, di filsafat manusia itu kalau orang membahas identitas itu terkait waktu, namanya temporalitas. Nah, hari ini misal Anda yang hari ini yang remaja yang kuliah di Sanata Dharma, apakah sama dengan Anda yang tempo hari waktu SD atau SMA? Nah, itu aspek temporalitasnya. Atau yang Anda yang bayi, itu kan aspek kemewaktuan. Nah, sedangkan aspek sosialnya itu ini bagaimana sosialitas kita, interaksi sosial kita berhubungan dengan pembentukan identitas kita. Itu yang kedua pembahasannya seperti itu. Lalu yang ketiga itu individualitas. Ini kalau hari-hari ini kita sebut sebagai mind and body problem. Ini di neuroscience, psikologi juga, cognitive science itu membahas perihal kesadaran. Karena identitas kita tuh ada di mana, di pikiran kita kah, atau apa yang kita munculkan, atau apa yang kita tidak sadari, itu kan pertanyaannya lalu ke sana. Nah, urusan yang mind and body ini lalu dekat dengan yang perspektif psikologis, karena psikologis mencoba mencari psike jiwa manusia, karena rasa-rasanya tubuh tanpa jiwa itu ya dia tubuh objektif, dia benda. Tapi kalau ada jiwanya lalu dia jadi aspek kemanusiaan, humanitasnya muncul. Nah, kalau ini saya cuma pinjem James Marcia, mungkin Pak Albert yang lebih paham. Saya nih bukan anak psikologi tapi membaca psikologi populer tuh cukup sering. Jadi tahapan identitas itu ada di beberapa tahap. Yang pertama difusi itu yang orang tidak memperhatikan identitas. Dia identitas ada, tapi dia tidak memperhatikan. Kedua dia mengafiliasi diri. Tidak mengafiliasi diri. Ini di tahapan foreclose kalau menurut Marcia ini. Lalu ada yang eksplorasi. Nah, ini jangan-jangan yang dimaksud teman-teman krisis identitas itu ini eksplorasi ini. Nanti yang terakhir ini namanya disadari dan diputuskan, ini achievement status. Jadi identitas kita mungkin menguat dan tebal di momen itu. Nah, kalau urusan aspek sosial itu lebih ke psikososial ya. Jadi who am I, self concept, identitas diri itu ada relasi tebal dan kuat dengan group membership. Jadi keanggotaan kita di satu kelompok. Makanya tadi Pak Albert bilang kalau Pak Albert ketemu temannya yang di Sumatera Utara, Pak Albert itu bilang mengajar di Sanata Dharma karena ini soal profesi. Itu group membership. Lalu kalau ketemu orang Jepang, Pak Albert bilang orang Indonesia, ketemu orang misalnya saya orang Ambon, Pak Albert bilang orang Jawa. Lalu kita bisa berkenal dan kita punya interaksi antar budaya dan interaksi antar identitas di situ terjadi. Kalau dari antropologi ini peristiwa biologis dan budaya, identitas itu peristiwa biologis dan budaya karena ada fase-fase yang juga ada aspek biologisnya tapi dikonstruksi pemaknaannya dalam kebudayaan. Nah, itu saya sebut jaring pemaknaan lah kalau kita pakai perspektif yang Geertz, yang Clifford Geertz itu. Jadi ini jaring pemaknaan. Nah, kalau sosiologi identitas itu datangnya dari mana? Dan di sosiologi dipisahkan. Identitas personal ada, identitas kolektif ada. Lalu bagaimana hubungan keduanya? Itu yang disebut embodiment identity. Jadi proses personalisasi identitas. Karena identitas dia tersebar tuh. Apa dampak dari identitas ini sendiri dalam kehidupan sehari-hari kita? Saya kira dia yang utama itu, yang mendasar dia ada distingsi sosial. Jadi kita kadang-kadang itu diferensiasi kita dengan orang lain. Dan itu aspek personal, individualitas manusia memang gitu. Dia makhluk yang individual, tapi juga sosial. Dan ini tidak dipahami dalam dualisme, tapi dualitas.
Itu beda ya, dualisme dan dualitas. Itu kondisi yang hampir kalau bisa dikatakan tanda kutip given, dualitas itu jiwa dan tubuh, ya, sosial dan individual. Nah, distinktif sosial ini ada bagusnya karena itu memperkaya dalam kehidupan sosial, itu memperkaya pemahaman kita, memperkaya satu peradaban masyarakat. Tapi bentuk buruknya dia bisa seperti rasisme, politik identitas, diskriminasi, dan yang teman-teman panitia inginkan sesuai tema itu penguatan identitas kebangsaan. Jadi distingsi sosial tuh bisa punya peran itu. Jadi bagus sekali. Nah, hari-hari ini 2019, sejak 2019 Pak Albert mengerti sekali ini, saya kira. Politik identitas tuh merepotkan kita. Jadi kontestasi yang terjadi di atas ini lomba meraih kekuasaan, tapi yang bermasalah kita yang di bawah ini. Jadi nggak temenan lagi di grup WA, jadi sama keluarga yang beda junjungan tuh lalu jadi. Nah, itu kan sebenarnya masalah. Nah, kalau dalam kerangka identitas, kalau kita pandang itu, kalau kita punya konsep ini, sebenarnya itu bukan problem. Tapi masyarakat umum, publik ini memang tidak belajar seperti kalian, misal di kampus atau di mana. Jadi gampang lah itu. Identitas itu jadi dipakai sebagai alat politik, itu problem. Lalu bagaimana menyelesaikan itu? Teman-teman, slide berikut. Nah, di tawaran pertama sebenarnya saya cari ilustrasi susah sekali nih, mau menggambarkan orang dengan yang tadi sempat sudah Pak Albert katakan tuh ragam identitas dalam diri itu, satu orang itu individu tuh dia multiple, ada banyak sekali identitasnya. Jadi kalau kita pakai sticky note itu kita tempelkan ke diri kita, lalu kita tulis identitas saya apa ya, itu sticky notes-nya bisa panjang sekali sampai menutupi diri kita. Nah, mungkin ilustrasi yang bisa saya tampilkan seperti ini. Jadi diri kita, identitas kita itu tergantung aspek. Misal, kalau etnisitas atau ras itu contohnya bisa sangat banyak dan gampang. Terakhir ini di Twitter itu orang bahas, itu muncul di timeline saya, bahas Najwa Shihab, Anies, Samara. Lalu mereka bilang ini orang Yaman. Nah, itu race dan ethnicity bisa jadi masuk di sana. Double. Tapi identitas ke-Indonesianya, kebangsaannya apa? Indonesia. Itu ada nationality. Itu pun berbeda. Nah, itu mau satu contoh yang mau menunjukkan bahwa di satu orang, satu individu itu multiple, ragam, berlapis-lapis, layernya tuh banyak sekali identitas kita. Tergantung layer terakhir yang paling dalam itu yang kadang-kadang dia sensitif identitas kita. Nah, di situ yang kita perlu kelola dan kadang-kadang itu dipakai sebagai alat politik, itu yang memecah belah tuh yang saya kira itu problemnya. Itu contohnya. Lalu Ahok, Tionghoa, Ari Kriting, Indonesia Timur, dan berbagai macam contoh yang kalian bisa temukan lagi. Sedangkan misal saya ini juga mengamati media ya, jadi nonton YouTube. Jadi saya melihat bahwa yang salah satu contoh yang seru buat saya di YouTube yang di Indonesia sering muncul itu gender expression. Nah, kalau kalian lihat kemarin saya nggak tahu kenapa di YouTube saya tuh ada Keanu, saya sudah lihat, kalau kalian tahu Keanu yang influencer yang cukup cepat mobilitas sosialnya dia naik jadi sejahtera karena itu pembawaan dirinya, identitasnya, gender expressionnya dan segala keunikannya itu menunjukkan gender expression. Dan kalau kalian cari identitas yang lainnya juga masih banyak. Ada Lucinta Luna juga, Miley Cyrus, dan itu yang sering problematis. Lalu krisis identitas, siapa yang krisis? Apakah ini krisis atau dinamis? Itu yang kita perlu perhatikan. Dari pekerjaan pun orang bisa membedakan orang lain. Oh, Elon Musk, Zuckerberg, Jeff Bezos. Kita langsung pikir, ini bilionernya teknologi nih, industriawan teknologi yang bilioner, bahkan kelas sosialnya saja tuh ada identitas sendiri, bilioner. Soal etnis, nationality mungkin Amerika, tapi kelas sosialnya penanda. Tapi ada hubungan identitas yang lainnya lagi apa? Adalah orang teknolog atau teknofilia, orang-orang yang betul-betul ingin mengembangkan teknologi. Nah, itu jadi banyak lah. Kalau kalian teman-teman sadar tuh kan ada teater, ada segala macam ekstrakurikuler. Kalian lihat, oh dia ini anak teater, oh dia ini anak wayang, dia ini anak musik metal. Itu juga
juga identitas. Oh, dia ini anak sadar, dia ini anak UGM, UNY. Kita pakai kategori itu untuk mendistingsi sosial kita sehari-hari. Teman-teman, next. Nah, untuk itu ini catatannya saja bahwa sifat identitas kurang lebih dia muncul dan dia terbentuk oleh komunikasi. Sifatnya lagi dia adalah ragam berlapis, dia adalah proses sosial, dia dinamis, dia tergantung era. Kenapa saya katakan ini? Karena pernah dulu di tiap zaman itu model rambut itu bisa lain. Dan tiba-tiba orang dikategorikan dia anak ini. Dia anak hippies. Dia anak sepeda fiksi. Dia anak metal. Dia anak apa lagi? Dia budayawan, dia seniman, itu kalian bisa lihat muncul. Dan satu era itu dari fashion saja, dari appearance-nya saja itu bisa menunjukkan satu identitas tertentu. Dan yang terakhir itu ada konteks kebudayaan. Ini ada buku yang menarik sekali kalau soal identitas dinamis atau krisis. Ini buku yang saya kira paling representatif ya. Ini Indonesianis, orang Indonesia, profesor di NU, bukan, sekarang di Unimel, lalu sudah pensiun. Dia menulis identitas dan kenikmatan. Jadi identitas kita hari-hari ini di sosial media itu dibentuk juga, ada proses. Kalian kan anak Instagram banget, atau garis miring kalian anak TikTok banget, itu beda tuh. Atau anak Twitter banget, itu perilakunya dan cara dia membawa diri, pembawaannya tuh lain. Dan itu yang dikenal dalam studi kajian budaya dan media itu sebagai budaya populer. Karena dia tergantung tren dan era dan musim. Dan itu mewakili satu kelompok. Biasanya kelompok ini kelompok menengah. Karena ada yang dinikmati oleh kelompok menengah. Kelompok kelas bawah bagaimana? Mereka ada punya hasrat juga untuk mengkonsumsi yang ini. Tapi beda tuh. Karena ada distingsi sosial. Nah, yang kelas atas pun, kelas ini elit pun menganggap budaya yang populer ini dengan pandangan yang agak sinis juga. Ini proses itu. Jadi ternyata dalam studi budaya kita bisa melihat kondisi budaya dan media, kita bisa melihat kondisi sosial yang gap sosial, sosial distingsi yang terjadi di masyarakat kita. Ini saya akan persingkat saja di situ. Lalu apa itu identitas kalau dipandang dari kacamata yang cultural studies ataupun frame-frame yang kita sudah pakai sebelumnya dari filsafat manusia, psikologi atau sosiologi dan antropologi. Kurang lebih identitas itu saya tidak definisikan ya. Nanti kalian definisikan masing-masing, tapi kurang lebih dia adalah bentuk ekspresi yang diterima umum, disukai, dan punya karakter di satu era. Identitas itu. Kedepannya kita nggak tahu. Yang belakang kita bisa membaca dalam studi-studi karena sudah diteliti dan dianalisis, tapi kedepannya itu gerak dan cukup misterius. Nah, itu lalu kondisi seperti itu lalu menekankan aspek yang kita sebut aspek identitas, yakni dalam budaya itu, dalam arena itu yang disebut sikap, attitude, perilaku, tradisi, selera, dan nilai. Nah, disinilah orang lalu perdebatannya. Sebenarnya kita mau bahas itu, sikap, attitude, perilaku, kepercayaan, tradisi, dan selera, serta nilai. Sebenarnya perdebatannya tuh di core-nya di situ. Tapi dia lalu dibungkus dalam identitas. Karena identitas melekat juga aspek-aspek yang tadi saya sebutkan. Sikap, perilaku, kepercayaan, tradisi, selera, dan nilai. Itu lalu melekat di sana. Identitas lalu melekat. Nah, problemnya lalu jadi kompleks karena itu. Tapi saya harap semoga dari uraian ini kita sudah bisa tangkap sedikit-sedikit tuh. Kita sudah mulai jernih atau lumayan terang tuh melihat identitas. Jadi kita bisa memahami dengan lebih enak dan lebih dalam atau luas. Berikut teman-teman panitia.